عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedulungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita memanfaatkan nikmat yang Allah diberikan pada kita, nikmat sehat dan kesempatan. Banyak orang itu lupa nikmat dua ini, banyak yang lupa nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Jadi nikmat sehat itu akan terasa kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Wah, ngerti ya? Nah, aku stroke dhisik waktu urung stroke tak rajin ke masjid, sudah terlambat, itu akan terasa. Begitu juga kesempatan. Dhisik aku cek iso mlaku ning masjid ora ning masjid, saiki ora kuat mlaku. Nah, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, diberi kesehatan, kita benar-benar kita syukuri karena pada pagi hari ini banyak saudara-saudara kita yang menjerit-jerit karena mau cuci darah, yang menjerit-jerit karena lambungnya sakit, yang menjerit-jerit karena livernya. Kita semua ini sehat semua. Maka kita ingat bahwa sama-sama menikmati jam 5 pagi, tapi sangat berbeda dengan kita. Kita perutnya sehat, lambungnya sehat, Bu ya. Sehat semua, tidak ada yang cuci darah, tidak ada yang mau operasi. Bayangkan kalau kita pagi hari di rumah sakit, tiba nanti jam 8 mau operasi, perasaannya seperti apa? Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita renungkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini nanti ya sekarang nggak apa-apa. Sekarang Bapak Ibu barangkali belum niat iktikaf. Sekarang niat nggak apa-apa, boleh. Jadi dapat pahala iktikaf. Karena kita berdiam diri di masjid ini termasuk iktikaf. Lalu tadi sudah bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang pahalanya itu gimana Pak Cita? Dunia seisinya. Dunia seisinya. Kita hanya punya kapling berapa meter. Nah, ini itu yang kedua. Yang ketiga, kita taklim. Taklim ini merupakan penghapusan dosa-dosa kita. Jadi setiap saat itu Allah menciptakan malaikat yang ditugasi itu keliling untuk melihat hambanya di dunia ini. Lalu dalam hadis yang sahih itu riwayatnya dan berulang-ulang, ini sering saya sampaikan. Jadi ditanya malaikat setelah melihat, apa yang kamu lihat di Masjid Al-Hikmah? Oh, di sana ada taklim. Oh, ada taklim. Nah, kenapa dia kok taklim? Apa dia sudah tahu pahala dari taklim itu? Ya belum. Nah, apa dia sudah pernah tahu apa beratnya siksa neraka? Ya belum. Betapa semangatnya
kalau hamba-hambaku di Masjid Al-Hikmah itu sudah pernah melihat pahalanya taklim dan sudah pernah melihat siksanya api neraka, itu betapa dia semangatnya untuk taklim. Di dalam hadis itu ada tambahan malaikat kok yang nyampe, tapi Allah ada orang yang di belakang itu ngantuk. Oh enggak apa-apa, sekalipun ngantuk dia tetap dapat ampunan. Maka penting Pak Bas, ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Wong kita ini satu rombongan. Yang namanya satu rombongan ibarat kedelai. Di dalam karung itu Pak Bas ya, ada kerikil, batu kecil. Itu kalau ditimbang, pedagang akan mengatakan bahwa ini satu karung ini kedelai, tidak mungkin ada. Loh, kok ada kerikilnya? Kan tidak tahu. Nah, itu gambar. Maka kita bersyukur kita punya jamaah Pak Judawi ini. Yang kita bersama-sama bagaimana membangun jamaah itu. Jamaah nanti bisa bersama-sama kita masuk surga, karena ke surga itu rombongan-rombongan Pak Bas. Jadi tidak sendiri. Wah, ini rombongan dari mana? Dari Masjid Al-Hikmah. Oh, yang biasa zikir asmaul husna. Ya, masuk. Dakhala jannah. Man asal dakhala jannah. Makin panjang yang menyenangkan dong ngajinya. Tidak pernah menyusahkan. Jadi memang kita itu ngaji itu dibuat senang. Ngaji kok dibuat susah. Di rumah sudah susah, mikir utang, istri marah-marah, anak tidak mau belajar. Lah sampai di masjid kok dibikin susah. Wah, lah kapan senangnya? Maka salah satu ikhtiar kita itu taklim itu dalam rangka menyenangkan hati kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini nanti kita sudah niat ya mau sholat Isra. Jadi taklim, nanti kita lanjutkan zikir Asmaul Husna Pak ya, Asmaul Husna sampai nanti yang mengkode terbit siapa? Pak Bas ya, terbit terus ditambah Pak Bas, terbit jam berapa nanti? 5.40 ditambah 20 disempurnakan ya. Oh, tambah 10 aja. Berarti 5.50. Lalu kita laksanakan sholat Isra. Oh ya. 5 ya. Nanti setelah zikir ada kode as-sholatu jamaah, as-sholatu jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mengkaji asma Allah yang ketujuh, Asmaul Husna yang ketujuh, yaitu Al-Muhaimin, yang maha memelihara atau yang maha memperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 23. Seseorang yang berulang-ulang menyebut nama Allah Al-Muhaimin, maka Allah akan memberi satu kekuatan sehingga mereka mampu mengawasi hatinya sampai dia mengawasi kedalaman dan rahasia-rahasianya, dan juga memperbarui keadaan-keadaan hatinya dan sifat-sifatnya dan akhlaknya.
dan melindunginya secara kontinu sesuai dengan tuntunan pembaharuannya. Dia akan menjadi pelindung hatinya dari godaan setan. Jika dia memperluas pengawasan dan penguasaannya hingga dia menjadi sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada di jalan yang benar, yaitu Shiratal Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami bahwa Allah memberikan pada kita, bahwa Allah mempunyai nama Al-Muhaimin yang Maha Pelihara. Jadi ilustrasinya, kalau misalnya Pak Bas ini punya kucing, maka Pak Bas ini memelihara kucing. Tentu akan dipersiapkan tempatnya, akan dipersiapkan tempat minumnya, akan dipersiapkan makanannya, dan kalau kucing itu sakit juga akan diobatinya. Karena pemelihara, Allah Subhanahu wa ta'ala ini Maha Pemelihara. Pemelihara alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan kita lihat bagaimana alam ini tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan hambanya. Matahari beribu-ribu tahun Pak Bas ya berjalan atau berhenti itu matahari itu? Tahunnya kita kan berjalan dari ujung sana, ya kita anggap berjalan karena tahunnya berhenti, tapi kan tidak pernah rusak terus. Itu Allah yang mengatur. Lalu bedanya dengan bulan. Bulan itu kalau tanggal pertama itu kecil, dan posisi di mana Pak? Di mana Pak Bas? Bulan tanggal pertama itu kalau kecil posisinya di sana atau di barat? Kita juga tidak memperhatikan ya. Jadi itu Allah yang mengatur, yang memelihara, dan manfaatnya bagi kita luar biasa dengan adanya bulan itu. Karena kita bisa tahu, oh kalau bulan itu besar, itu pasti bulan purnama. Nah kita tahu dengan tahunnya bulan purnama itu berarti tanggal 15. Lalu mengecil sampai akhirnya tenggelam. Nah, tenggelam sehingga kemarin sampai ramai itu Pak Bas untuk menentukan awal Ramadan karena melihat bulan itu. Nah, itu salah satu makna. Begitu juga bumi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bergerak-gerak, tenang. Coba kalau bumi ini bergerak-gerak, bagaimana kita jalan Pak Haji Udami? Itu luar biasa. Nah inilah bahwa kita yakin bahwa alam ini adalah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bagi kita itu enak-enak saja. Ketika lama tidak ada hujan, kekeringan, maka turun air hujan. Pak Sigit ya, bayangkan kalau berbulan-bulan tidak ada hujan, apa yang kita rasakan. Tapi Allah Maha Kuasa. Di Mekah itu setahun berapa kali itu Pak Bas hujan? Saya dengar itu hanya 2 kali atau 3 kali Pak Sigit ya. Tapi di sana tidak kekurangan air. Karena Allah memberikan ilmu apa Pak Sigit ya? Itu air laut disuling, sehingga untuk mengurusi jamaah haji yang jutaan itu tidak pernah. Ya pernah lah, saya pernah di Hotel Azia itu tidak mandi gara-gara airnya telat kok. Ya maklum mengurusi Pak Farid waktu haji di mana? Tidak pernah telat airnya. Oh aman. Hotel lantai sampai lantai berapa itu 11 atau berapa itu butuh air semua. Bayangkan kalau semua itu mandi,
airnya berapa tangki ya? Ya pasti gitu ya. Kita tiap hari itu ada air tangki yang datang ke hotel untuk menyuplai. Lah itu air dari mana? Oh, sumbernya ada. Yang ada itu air diam-diam. Tapi selain itu kan hotel tidak punya sumber air ya pasti tidak ada tuh di sana. Beda dengan di Indonesia ini air berlebih, tapi kok ya kadang-kadang kekurangan air gitu. Wong artetisnya Pak Nawir itu kalau mati saya kadang-kadang ke masjid kok. Saya ada punya tandonnya habis. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu pemahaman kita bahwa Allah yang memelihara alam ini. Lalu bagi seseorang yang rajin, yang menjadikan wirid, paling tidak oleh Pak Amjad itu habis sholat sekali baca Asmaul Husna. Jadi wa la ilaha illa huwa rahmanur rahim al malikul qudus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghaffar al qaharu wahabur rajabul fatahul alim al qabidul basitul qabidur rafi al mu'izul mudhillus samirul basit al hakamul adrul latiful khabir sampai akhir sekali aja, atau mungkin dengan nadoman Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalam linnabi abidina ya Allah ya Rabbana anta maksud. Itu bisa. Mungkin kan Pak Jundawi kita coba nanti imam sebelum doa itu soalnya makmum itu kalau tidak dituntun imam biasanya males, jadi perlu ditradisikan setelah sholat itu langsung baca nadom ini. Itu ya ini dalam rangka kan kita mengharap man aswada sholat jannah, jadi barang siapa membaca menghafal dijamin masuk surga. Jadi ya sempurnanya kita wiridan biasa ya Pak, setelah zikir apa itu terakhir itu la ilaha illallah ya, itu terus sebelum doa imam baca ini. Nanti kalau imamnya saya baca, berarti di depan itu Pak Harno ya disediakan ini Pak Harno, mana Pak Harno ini. Jadi biar imam baca ini. Nah, sebab kalau tidak dituntun oleh imam ini pasti Pak Farid apalagi itu tidak baca. Maka tapi kalau nanti saya imamnya saya baca, insya Allah Pak Farid tidak akan pergi, mesti ikut. Karena imamnya membaca, imam itu kan diikuti. Jadi maka insya Allah nanti paling tidak habis sholat itu sekali. Itu kalau tidak dibiasakan dituntun oleh imam, itu kadang-kadang kita juga lupa atau males. Nah itu. Jadi itu lalu oleh Imam Al-Ghazali, seseorang yang berulang-ulang baca asma Allah Al-Muhaimin, itu Allah akan memberikan kekuatan pada dirinya. Dia mampu menjaga, memelihara dirinya dohiron wa batinan, memelihara dirinya secara lahir maupun batin. Lahir jasmani kita pelihara, jangan sampai kita jatuh sakit. Kalau toh sakit memang itu sudah takdirnya dari sana, tapi kita mampu memelihara diri kita itu tetap fit. Ya Pak Bas ya. Ya ikhtiarnya macam-macam, bisa dengan senam Pak Bas, senam, jalan kaki, mutar, itu termasuk memelihara diri. Nah ini kalau tidak dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, males Pak Bas. Pak Bas tiap pagi jalan-jalan enggak? Nah itu termasuk memelihara itu. Karena memelihara jasmani itu paling tidak ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, apa Pak? Asupan.
makanan itu harus kita pelihara yang seimbang Pak Bas, antara nasi, sayur, buah-buahan itu imbang, itu makanan. Yang kedua adalah gerak. Makan tanpa diimbangi dengan gerak itu juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Lalu yang terakhir ini yang perlu kita perhatikan, istirahat. Kita jadi 3 ini termasuk memelihara diri kita. Kadang-kadang orang itu kan lengah karena kondisinya fit sehingga tidurnya hanya sebagian kecil, lalu kurang istirahat mengakibatkan jatuh sakit. Ini saya bukan dokter tapi cuma dikasih tahu sama Pak Dokter Pak Haji, yang penting usia 60 ini 3 ini dipegang Pak Haji. Apa Pak Dokter? Asupan makanan, gerak, dan istirahat. Pak Haji enggak usah malam-malam itu, jam 10 harus tidur. Nanti jam 3 bisa bangun. Lah udah tua kan Pak Farid usia 60, jam 12 belum tidur. Lah nanti jam 3 ya susah bangun. Padahal jam 3 itu sangat baik bagi kesehatan lahir maupun batin. Lahir udara masih segar, kita bisa menghirup. Coba kalau tidur kan menghirupnya tidak maksimal. Lalu bagi batin kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Bagi yang saya rasakan ya Pak Farid, itu sholat paling nikmat itu jam 3 itu, karena pikiran sudah bersih, tidak mikir utang Pak Farid. Nanti siang sudah mikir utang. Tapi pagi itu enak itu, jadi kita merasa munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Allah satu-satunya yang memelihara diri kita, yang memberi kekuatan kita, yang menjaga kita, semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betapa nikmatnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diberi kemampuan memelihara jasmaninya, juga diberi kemampuan memelihara hatinya dari penguasaan hawa nafsu dan penguasaan setan. Ini berat nih. Sampai Rasulullah itu bersabda, jihadul akbar, jihadun nafs, perjuangan atau perang yang paling berat itu adalah memerangi hawa nafsu. Nah, oleh Imam Al-Ghazali, orang yang rajin berulang-ulang zikir menyebut Al-Muhaimin, Allah akan memberikan kekuatan pada diri kita, sehingga hawa nafsu yang mestinya akan menguasai hati kita akan kita kuasai. Kalau hati ini dikuasai hawa nafsu, udah hancur di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang pakai rompi oranye itu Pak Bas ya, tahu tuh Pak Bas, orang-orang yang pakai rompi oranye itu karena dikuasai oleh hawa nafsu, tidak malu disiarkan di TV itu. Loh, bajunya sudah besar loh, kok masih ngambil uang negara, uang rakyat. Nah ini hawa nafsunya. Nah, kita dengan berulang-ulang menyebut asma Allah Al-Muhaimin itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan juga yang terakhir, Allah akan memberikan kekuatan pada kita bisa memelihara seluruh organ tubuh kita ini dari berbuat dosa dan maksiat. Mata kita gunakan untuk melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk melihat di TikTok. TikTok orang-orang yang wah, masya Allah itu di HP itu luar biasa, itu ada saja itu.
Itu lalu telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Lisan kita, nah ini paling berat Pak Bas. Lisan, menjaga lisan. Lisan ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup 2 pintu, masih dipagari gigi. Kok ya bisa-bisanya itu loh menyakiti orang. Mbok yo kalau mengatakan itu yang enak-enak. Wah, buas itu. Di masjid tidak pakai parfum, tidak mandi sekarang. Itu coba. Mbok ya mengatakan, oh barangkali Pak Bas lupa. Itu sampai ada satu cerita itu. Nabi Isa itu dalam rangka mengeluarkan kata-kata yang baik itu berjalan-jalan dengan para sahabatnya. Di tengah perjalanan itu ada bangkai kambing, baunya menyengat. Apa yang dikatakan sahabatnya? Kambing baunya seperti ini. Tapi Nabi Isa tidak berkata seperti itu. Loh, kambing ini giginya kok putih ya, kan bagus walaupun toh bangkai, tapi mengucapkannya itu yang baik. Nah ini yang kadang-kadang kita itu kurang memperhatikan, apalagi ketemu Pak Farid. Wah Pak Farid itu mesti makannya banyak. Nah, jangan mengatakan begitu. Wah Pak Farid ini seger ini, orangnya tidak punya beban utang, sehingga aman-aman saja. Kan enak, sudah di depan orang, Pak Farid itu makan mesti 2 piring ini. Itu kan menyinggung perasaan. Nah, ini rasa Pak Bas ya. Rasa ini penting. Jadi kita itu bagaimana bisa memahami perasaan orang itu. Jadi dari kata-kata orang itu ditempelin itu 1 bulan sudah sembuh Pak. Tapi kalau dihantam dengan kata-kata sampai mati kadang masih ingat itu. Maka kita harus benar-benar menjaga bagaimana lisan kita itu jangan sampai menyakiti orang. Nah, salah satunya ini kita zikir dengan Al-Muhaimin. Insya Allah apa yang keluar dari lisan kita itu selalu menyenangkan orang lain. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh untuk menyakiti orang, itu tidak pernah. Kita sebagai umatnya itu kan harus menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Lah Rasulullah tidak pernah menyakiti orang, kok kita sebagai umatnya berulang-ulang menyakiti orang. Kok besok minta diaku umatnya itu kan ya. Ini siapa? Pak Udawi. Ya Rasulullah, saya umat kamu. Mana? Kamu itu berulang-ulang menyakiti orang, mengaku umat saya. Jadi ini memang kita harus berulang-ulang taklim ini. Karena apa? Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Sudah tahu, tapi kalau tidak diingatkan lupa lagi. Ya Pak ya. Ini pas taklim ini semua ibu-ibu senang semua Pak Bas. Karena tidak mikir nanti masak apa. Setelah pulang taklim baru mikir, wah iya nanti menunya apa. Jadi utang barang lunas semua. Di masjid ini tidak mikir utang, di masjid tidak mikir utang. Anggap saja ini refreshing untuk mesin itu biar dingin Pak Bas. Sebab kalau tidak didinginkan nanti kebakar. Jadi maka Rasulullah itu pernah bersabda, sahabat, ketika ada taman-taman surga itu masuklah. Kalau sahabat tanya, lu taman surga itu apa ya Rasulullah? Majelis taklim. Jadi kita di luar sebelum taklim itu ibarat di tengah padang pasir yang panas. Lalu di situ ada taman.
ada pepohonan yang rindang, kita masuk situ. Apa yang kita rasakan? Nikmat saja. Di panas-panas padang pasir, begitu masuk di taman, udaranya jadi segar, jadi adem. Nah, begitu juga kita ketika kita di rumah, di luar taklim itu pikirannya macam-macam. Tapi ketika datang ke taklim, rahmat akan turun. Paling tidak hutang lupa, paling tidak ketika dimarahi istri udah lupa, mesin adem. Nah, enggak jadi kebakar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini sudah sampai 50, kira-kira tinggal 15 menit. Kita coba dikit Sayyidul Istighfar, yaitu mengajarnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdiya, yaitu pengakuan kita bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Kita berusaha melakukan kebaikan sekuat diri kita. Kita berlindung kepada kejelekan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Kita mengakui dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali kita minta maaf, tapi terus melakukan dosa. Tapi Allah adalah Maha Ghafur. Hanya Allah yang bisa mengampuni kita. Sayyidul Istighfar ini ditiru oleh Abu Nawas yang mungkin yang isinya bahwa saya tidak pantas di surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Jadi ini adalah suatu istighfar yang luar biasa diajarkan kita. Semoga kita dengan mengerti artinya dan benar-benar menghayati bahwa kita adalah makhluk yang benar-benar diciptakan oleh Allah, tapi tetap melakukan dosa, tapi tetap Allah yang mengampuni kita semua. Mari kita bersama-sama, kalau pelan-pelan sehingga mungkin 12 menit, 10 menit bisa berubah surat atau Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al-abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka binikmatika alayya wa a'udzu bidambi وَفِرِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ يَا اللَّهُ.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqatu a'udzu bika min syarri ma sunatu laka binikmatika alayya wa a'udzu bika la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu a'udzu bika min syarri ma sunatu laka binikmatika alayya wa a'udzu bika waghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu a'udzu bika min syarri ma sunatu laka binikmatika alayya wa a'udzu bika waghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu a'udzu bika min syarri ma sunatu laka binikmatika alayya wa a'udzu bika waghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Kita tutup dengan Asmaul Husna As jam 5:52. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalam Nabi Habibina Ya Allah ya Rabbana Anta Rasuluna Lilawaka Malhuda Dunyana wa Qurana Ya Rahmanu ya Rahim Ya Maliku ya Mukhlis Ya Salamu ya Mu'min Ya Muhammadu ya Hafiz Ya Jabbaru ya Kabir Ya Khaliqu ya Malik Ya Musammu ya Ghaffar Ya Tuhanku ya Wahhab Ya Razzaqu ya Fattah Ya Alimu ya Qadir Ya Basiru ya Qadir Ya Rafi'u ya Mu'in Ya Mu'min ya Sami Ya Basiru ya Hakam Ya Adlu ya Latif Ya Khabir ya Maliku Ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Alim Ya Kabiru ya Hafid Ya Muqitu ya Hasib Ya Jalilu ya Kalim Ya Raqibu ya Mujib Ya Wasi'u ya Hakim Ya Batutu ya Majid Ya Ba'isu ya Sahih Ya Haqqu ya Wakilu Ya Qawiyu ya Hatib Ya Waliyu ya Hatib Ya Musi ya Mukti Ya Mu'itu ya Mu'id Ya Mu'itu ya Hayyu Ya Qayyumu ya Wajid Ya Majidu ya Wahid Ya Ahadu ya Samad Ya Qadir ya Muqtadir Ya Muqaddim ya Muakhir Ya Awwalu ya Akhir Dahadu ya Qadir Ya Wali Muta'ali Ya Baru ya Tawabu Ya Mutakir ya Aku Ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dan Jalali wal Ikram Ya Musilu ya Jani Ya Mani'u ya Mu'min Ya Mani'u ya Allah Ya Nafi'u ya Nur Ya Hadi ya Hadi Ya Baqi ya Waris Ya Rasidu ya Sabur Jalla Akadikuhu Bi asma'ika husna Ufir lana lunukana Wali walidina Wa dhurriyatina Afil amsayati Wastur ala mulukina Wastur ala nuksalina Wal-fatah rajatina Wal-jinna ilman afina Wal-rizqah wasi'ah Alalan Ghayyika wa amalan Salihah Wa-nawir qulubana Wa-yassir umurana Wa-sahi aksadana Da'iman ayatina Ilal khairi qarina An-nisharri ba'ina Wal-qurba rajaluna Afil qarin marmuna Dari maqasidana Wa bihawahidana Walhamdulillahina Alladhi hadana Salli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman Wa alihi wa sahbihi Ila alihi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi matur ibu bapak mungkin di cara ibu sholat subuh pak Pak Haji tata cara sholat subuh di paling besok. Tata cara sholat subuh di paling besok. Oh, oke.